Bismillahirrahmanirrahim. Ada dua hal yang disampaikan oleh Kepala Biro KLI Kemenq pada saat berkunjung ke Gedung Keuangan Negara Semarang 1, yaitu yang pertama terkait dengan pengertian komunikasi secara umum, dan yang kedua pengenalan eksis, yaitu ekosistem kehumasan Kemenq 1. Kita bahas yang pertama terkait dengan komunikasi. Komunikasi ada dua hal yang terlibat, yaitu siapa yang menyampaikan disebut komunikator, dan kemudian siapa yang menerima disebut komunikan. Bagi komunikator ada tiga hal yang disampaikan. Yang pertama itu branding. Branding ini adalah penyampaian terkait dengan kebijakan, penyampaian terkait dengan profil kantor atau suatu organisasi. Kemudian yang kedua yang disampaikan adalah publikasi. Publikasi berkaitan dengan kinerja, program, ataupun jasa yang diproduksi atau yang dikelola oleh suatu organisasi. Dan yang ketiga adalah isu. Isu ini sangat penting karena ini bisa untuk menangkal isu-isu yang beredar di masyarakat, namun isu ini bersifat hoax. Yang perlu diperhatikan dalam komunikasi pertama adalah terkait dengan bahasa. Di zaman dunia digital seperti sekarang ini, penikmat media sosial yang dijadikan media kanal publikasi atau komunikasi suatu kantor atau organisasi, ini tentunya dinikmati oleh segala lapisan masyarakat. Untuk itu bahasa yang disampaikan juga harus bahasa yang mudah diterima. Misalnya istilah BMN. Di masyarakat ini kurang populer dan lebih populer disebut dengan aset. Makanya konten kreator ataupun bagian kehumasan harus pintar-pintar mencari padanan kata yang mudah dipahami oleh masyarakat. Contoh lagi adalah APBN. APBN juga kurang familiar di tengah masyarakat. Ini bisa diganti dengan istilah anggaran atau uang kita. Kemudian, apa ukuran suatu publikasi ini dikatakan berhasil? Yang pertama, karena adanya banyak yang respon. Ini bisa berupa like, kemudian bisa berupa komentar yang banyak. Itu bisa dijadikan indikasi suatu publikasi berhasil. Tapi ada dua hal yang perlu dipenuhi supaya benar-benar dikatakan berhasil, yaitu terjadinya perubahan perilaku dari masyarakat atau siapapun yang kita sasar dalam penyebaran publikasi. Contohnya di KPKNL misalnya, pada saat kita menyampaikan terkait dengan penipuan lelang, dengan melihat video atau konten terkait penipuan lelang, ini bisa dikatakan berhasil kalau kemudian semakin banyak masyarakat yang tahu terkait dengan lelang yang diselenggarakan oleh KPKNL melalui lelang.go.id, dan semakin banyak masyarakat yang terhindar dari penipuan lelang. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah, apakah follower yang banyak, subscriber yang banyak ini juga bisa dikatakan publikasi itu berhasil? Jumlah follower atau subscriber yang banyak ini bisa dijadikan alat supaya publikasi yang kita sampaikan itu berhasil. Karena dengan banyaknya follower yang mengikuti channel, maka logikanya banyak pula pihak atau masyarakat atau follower yang kemudian bisa menikmati publikasi yang tersampaikan. Kemudian, apakah publikasi cukup dilakukan melalui online atau dengan kanal-kanal yang seperti Instagram, YouTube, Twitter, dan Facebook? Ternyata untuk lebih membumikan publikasi yang disampaikan tetap perlu dilakukan dengan cara offline. Misalnya dilakukan webinar secara rutin, sosialisasi, atau mungkin olahraga bersama, jalin komunikasi offline secara rutin, dan juga jalin komunikasi dengan anak-anak muda, terutama melalui kampus-kampus. Jadikan anak-anak muda ini, mahasiswa ini menjadi agen-agen publikasi yang
secara tidak sadar mereka menyampaikan hal-hal yang perlu kita sampaikan kepada masyarakat. Dan tentunya ini harus dilakukan secara rutin. Misalnya dengan cara berkunjung ke kampus, dilakukan gustu kampus. Kemudian yang paling gampang adalah dengan cara menerima mereka untuk magang di kantor. Dengan mereka kemudian magang di kantor, mereka akan menyerap informasi program-program kebijakan yang ada di kantor kita, sehingga secara tidak sadar pada saat selesai magang, mereka sudah menjadi agen publikasi dari kantor kita. Dan inilah yang harus dilakukan supaya publikasi yang dilakukan benar-benar bisa berhasil. Trik apa yang perlu dilakukan agar publikasi melalui kanal-kanal media sosial itu bisa berhasil? Trik utama adalah tentunya perlu diviralkan. Konten-konten yang kita posting perlu diviralkan. Caranya seperti apa? Yang pertama adalah buat konten yang sederhana. Kemudian kalau memang dibolehkan secara ketentuan, tidak perlu ada logo. Yang berikutnya adalah ambil tema-tema yang lagi hit di tengah-tengah masyarakat, kemudian dikaitkan dengan tugas-tugas atau program-program dari kantor. Itu adalah pembahasan yang pertama terkait dengan komunikasi secara umum. Kemudian pembahasan kedua adalah terkait dengan eksis, yaitu ekosistem kehumasan Kemenq 1. Yang dimaksud dengan eksis adalah suatu kegiatan agar publikasi yang dikelola oleh masing-masing kantor, masing-masing unit eselon 1 dari mulai pajak, bea cukai, perbendaharaan, DJKN dan yang lain ini bisa disinergikan sehingga kemudian masyarakat itu taunya bahwa Kemenq itu adalah satu, tidak terkotak-kotak oleh unit-unit eselon 1. Ada beberapa hal yang kemudian perlu dilakukan dengan Kemenq 1 dalam hal publikasi yang kemudian diwadahi dengan eksis, ekosistem kehumasan Kemenq 1, yaitu perlu dilakukan forum komunikasi bersama untuk wilayah Jawa Tengah. Rutin dilakukan pertemuan, kemudian garap isu strategis yang kolaboratif, ada pesan kunci dari Kementerian Keuangan yang nanti kemudian dipublish oleh masing-masing unit eselon 1 disesuaikan dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Tiap bulan lakukan media briefing bersama, panggil media massa, baik itu radio, TV, kemudian koran, dan jadwalkan atau dipergilirkan tema-tema apa yang akan dibahas pada saat dilakukan media briefing tersebut. Kalau memang diperlukan juga bisa dibuat kanal bersama, misalnya kanal YouTube Kemenq 1 wilayah Jateng. Sehingga dengan adanya eksis ini, ekosistem kehumasan Kemenq 1, diharapkan isu bisa dikelola dengan baik, bisa saling follow, dan juga bisa saling bantu dalam hal teknis publikasi. Demikian yang disampaikan pada saat sosialisasi kehumasan oleh Ibu Rahayu Puspa selaku Direktur Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenq. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.